ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kita masuk ke bab yang ke-10, Fadlu Surat Al-Baqarah. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihi fi kitab Fadailil Quran Fadlul Baqarati. Qala rahimahullah haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Syu'batu an Sulaimana an Ibrahima an Abdurrahmani an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a bil ayataini. Baik, di sini disebutkan Fadli Al-Baqarah, maksudnya Fadl Surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Beliau sebutkan di dalamnya ada 3 hadits. Keutamaan surah Al-Baqarah. Biasanya di penyebutan surah itu, dari penamaan-penamaan, itu ada ilmu tersendirinya dalam Al-Quran ya. Dari ulumul Quran. Disebut sebagai asma'us suwar. Terkait dengan penamaan-penamaan surah. Dan penamaan surah itu kadang diambil dari satu kalimat di dalam surah itu tidak ada di tempat lain. Seperti Al-Baqarah pakai ta marbutah itu hanya ada di surah Al-Baqarah. Tidak ada di surah yang lainnya. Kalau ada di surah yang lain penyebutan sapi itu tidak pakai ta marbutah. Al-Baqarah itu ada di tempat yang lain dari Al-Quran. Baik. Dan kadang diambil dari sifat di dalam surah itu atau hal yang mendominasi di dalamnya. Dan kadang diambil dari tauqif. Maksudnya dari penamaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nasnya dari beliau. Dibawakan 3 hadits di sini. Hadits yang pertama, hadits Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abu Mas'ud Al-Badri, lebih dikenal begitu, Abu Mas'ud Al-Badri. Ya, beliau dari suku Al-Ansar, dari Bani Khazraj. Ya, dari Bani Khazraj. Abu Mas'ud Al-Badri, nama beliau Uqbah ibnu Amr. Uqbatu ibnu Amr. Iya. Jadi beliau dikenal dengan Al-Badri. Al-Badri itu dari Badar. Bukan karena beliau hadir di perang Badar. Tapi beliau tinggal di daerah Badar itu. Di sekitar Badar. Makanya dikatakan Al-Badri. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a bil ayatain, siapa yang membaca 2 ayat. Baik, ini masih potongan dari riwayat ya. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Bukhari di riwayat yang kedua. Nah, fadhal. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. Ya, ini matanya. Dikatakan di sini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah dalam 1 malam, maka 2 ayat ini akan mencukupinya. Ya, 2 ayat akhir surah Al-Baqarah, amana ar-rasul bima unzil, dan ayat setelahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan seterusnya. Jadi ini 2 ayat kalau dia baca dalam sebuah malam, maka itu mencukupinya. Jadi kata sebuah malam itu tidak mesti ketika mau tidur ya. Jadi seorang ketika selesai sholat maghrib, lalu dia dzikir, kemudian dia baca dzikir petangnya di situ, boleh dia baca 2 ayat ini. Sebagian ulama itu ada yang membaca dzikir petang setelah maghrib, setelah sholat maghrib.
Itu memang dari sudut bahasa masih masuk di dalam zikir. Ada yang membacanya sebelum maghrib, ada yang membacanya sebelum maghrib. Kita dapati dari sebagian ulama besar kita di masa sekarang, kadang kita mendatangi masjidnya, bertanya, beliau sedang berzikir, ya, dan menyelesaikan zikirnya setelah sholat maghrib, lalu dia sambung dengan zikir sorenya. Dia sambung dengan zikir sorenya. Dan memang dari sudut perhitungan pagi dan sore, di waktu sore itu ada yang menghitungnya setelah maghrib langsung. Dan ada yang menghitung sebelumnya. Ada yang menghitung sebelumnya. Malah ada yang menghitung ba'da duhur. Bermulanya. Tapi maksudnya di sini hadits ini, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah kalau dibaca setelah matahari terbenam, maka itu sudah masuk di waktu malam dan itu mencukupinya. Tidak mesti dia baca ketika akan tidur. Dan kata kafata itu mencukupinya. Iya. 2 hal ini mencukupinya, 2 ayat ini mencukupinya. Ada yang mengatakan bahwa mencukupinya dari sholat malam. Mencukupinya dari sholat malam. Iya. Dan dia mengatakan bahwa mencukupinya artinya mencukupinya dari segala kejelekan. Mencukupinya dari segala kejelekan. Iya. Dari mengatakan mencukupinya dari membaca Al-Quran. Iya. Dari mengatakan 2 ini mencukupinya, cukup baginya kalau dia ingin memperhatikan pembahasan-pembahasan akidah dan keyakinan, keimanan. Iya. Dari mengatakan mencukupinya dari kejelekan jin dan manusia. Ada yang mengatakan mencukupinya dari dengan sebab dia baca ini itu sudah mencukupinya dalam pahala. Mencukupinya dalam pahala. Baik. Jadi itu beberapa pendapat ya disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan selainnya. Hanya saja yang populer itu 2 pendapat. Pertama, cukup dari sholat malam dan mencukupinya dari segala kejelekan. Dan makna yang kedua itu lebih dekat. Jadi mencukupinya dari segala kejelekan. Baik. Nah ini dari keutamaan 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarahnya sendiri syah di dalamnya keutamaan ya. Di dalam hadits-hadits yang lain. Cuma ini sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari itu punya syarat dalam riwayat. Tidak seluruh hadits sahih beliau letakkan di dalam bukunya ini. Ya kalau kita ingin baca tentang Fadailus Suwar, keutamaan surah-surah Al-Quran yang sahih, itu ada buku-buku lain yang memuat tentang hal tersebut. Ya kita tidak bisa menguraikan semua di pertemuan ini ya, karena kajiannya akan menjadi panjang kalau kita bahas semuanya. Jadi ini sudah 2 riwayat dari Al-Bukhari dari 1 hadits. Hadits Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Di sanad yang pertama dikatakan haddatsana Muhammad bin Katsir. Muhammad bin Katsir Al-Abdi, Abu Abdillah Al-Basri sudah berlalu dari ulama Basrah. Qala akhbarana Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. Iya. An Sulaiman, dari Sulaiman. Kalau di sanad Kufah seperti ini, tingkatan Syu'bah, kalau dikatakan Sulaiman setelahnya, itu enggak ada yang lain kecuali Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi. Dan populer dengan lakabnya, disebut dengan Al-A'mash. Al-A'mash itu artinya orang yang rabun matanya. Di siang hari bagus dia melihat, tapi di malam hari dia tidak bisa melihat. Itu Al-A'mash. Iya. Dan kadang sebagian rawi disebut dengan sebagian cacat seperti Al-A'mash, Ad-Darir, atau Abdurrahman Al-A'raj. Al-A'raj itu pincang. Ya bukan mencela mereka, tetapi itu gelar memang dikenal di tengah manusia. Sama di sebagian tempat misalnya, ada Bapak Muhammad namanya. Dia pincang. Dan banyak orang yang bernama Muhammad di tempat itu. Ketika ditanya mana si Muhammad,
Orang nggak tahu, tapi kalau dia katakan mana si Muhammad yang pincang, maka orang kenal. Jadi kalau sebagian aib itu disebut mimbabi ta'rif dari sudut memperkenalkan atau membedakan antara dia dengan lainnya, dan itu sudah dikenal di tengah manusia, maka itu tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Iya, itu tidak masuk di dalam ghibah. Karena itu kata sebagian ulama yang memperkecualikan ghibah, kata beliau al-qadahu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Celaan yang bukan ghibah itu ada 6 perkara. Yang pertama, orang yang dizalimi. Yang kedua, orang yang mentakrif. Itu tadi takrif. Al-Amash, Al-Araj, Ad-Darir. Kemudian yang ketiga, wa muhadzir, orang yang mentahdir, memperingatkan dari kejelekan. Jadi bukan orangnya yang dimasalahkan, tapi kejelekannya yang ingin diperingatkan. Kemudian yang keempat, orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Kalau dia terang-terangan melakukan kefasikan, menceritakannya nggak ada masalah. Kemudian yang kelima, orang yang meminta fatwa. Kemudian yang keenam, orang yang meminta bantuan untuk merubah kemungkaran. Baik. Dikatakan an Ibrahim, dari Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ibrahim bin Yazid bin Qais An-Nakhai. Abu Imran kunya beliau. An Abdurrahman, dari Abdurrahman, yaitu Abdurrahman bin Yazid bin Qais An-Nakhai, Abu Bakar Al-Kufi. Abu Bakar Al-Kufi. Beliau ini saudara Al-Aswad bin Yazid. Saudara Al-Aswad bin Yazid. Tapi bukan saudara dari Ibrahim bin Yazid tadi ya, An-Nakhai. Sama nama ayah dan kakeknya. Tapi berbeda di nama kakek buyutnya. Berbeda di nama kakek buyutnya. Itu hati-hati di sebagian pembahasan orang-orang yang bersaudara. Jadi belum tentu nama ayahnya dan kakeknya sama, orangnya itu bersaudara belum tentu. An Nabi Mas'udin, ini sudah berlalu. Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, yaitu Uqbah ibnu Amr. Kemudian di sanad yang kedua kata beliau haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim Al-Fadl ibn Dukain Al-Ahwal Al-Kufi. Ini salah satu imam besar di masanya. Kata beliau haddatsana Sufyan. Jadi kalau Abu Nuaim meriwayatkan dari Sufyan, Sufyan itu tidak ada lain kecuali Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Abu Abdillah Al-Kufi. Imam ahli sunnah di masanya. Al-Mansur, dari Mansur, yaitu Mansur ibnul Mu'tamir. Mansur ibnul Mu'tamir As-Sulami Al-Kufi. Iya. An Ibrahim, dari Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Yazid bin Qais An-Nakhai. An Abdurrahman bin Yazid. Ini pengulangan sanad, ada faedahnya ya. Yang muhmal tadi Abdurrahman, ada dijelaskan di sini bahwa dia adalah Abdurrahman bin Yazid. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik, hadits yang kedua. Tsumma qala rahimahullah wa qala Utsman bin Al-Haythami qala haddatsana Aufun an Muhammad bin Sirina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhi zakati Ramadhan fa atani atin faja'ala yahthu min at-ta'ami fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqassal haditha faqala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi lan yazala ma'aka minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqaka wa huwa kadzubun dzaka syaitanun. Ini hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah diriwayatkan oleh Al-Bukhari di berbagai tempat ya di dalam sahihnya. Di berbagai tempat di dalam sahihnya. Dikatakan di sini wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah mewakilkan kepadaku untuk menjaga
barang zakat Ramadan. Ya, dan ini wajar ya seorang kepala negara itu meletakkan wakil-wakilnya atau pegawai-pegawainya. Itu ada dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu di urusan mengatur pekerjaan yang mencakup banyak orang, memang seperti itu keadaannya. Dan ini terkait dengan tata negara ya, di hal ini ada yang mengurusi tentang barang-barang zakat itu. Ada yang menjaganya. Dan ini pekerjaan Abu Hurairah. Dan ini kedudukan Abu Hurairah di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dipercaya dalam hal ini. Baik, fa'atani atin faja'ala yahthu minat ta'am fa'akhadtuhu. Maka datang kepadaku seorang yang datang. Maka dia pun mengambil dari makanan. Yahthu itu dia mengambil, menciduk dengan tangannya dari makanan. Fa'akhadtuhu. Maka saya mengambil dia, menangkapnya. Faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Abu Hurairah berkata, saya akan mengangkat kamu, perkara kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqassal hadits, lalu haditsnya pun dibawakan. Jadi diringkas di sini oleh Bukhari. Jadi itu sebabnya beliau hanya membawakan di atas dengan kata waqala Utsman ibn al-Haytham. Al-Bukhari sudah meriwayatkannya secara lengkap ya di tempat yang lain. Sudut pendalilan yang ini diinginkan itu di kelanjutan hadits dikatakan faqala idza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi. Kalau kamu sudah naik ke ranjangmu, tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Jadi ini zahirnya memang doa ayat kursi ini dibaca ketika akan tidur. Ketika akan tidur. Iya. Jadi kalau sudah naik ke tempat tidur, baca ayat kursi. La yazala ma'aka minallahi hafidh. Akan terus ada bersama engkau dari Allah seorang yang selalu menjagamu. Iya. Siapa yang selalu menjagamu? Jadi hafidh ada yang selalu menjaganya. Iya. Apakah itu malaikat? Dan itu yang zahirnya. Atau hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai kamu masuk di waktu pagi. Jadi orang yang baca ayat kursi itu akan ada malaikat yang menjaganya dan syaitan tidak akan mendekatinya. Dan ini dari keutamaan besar ya. Ketika ucapan orang ini disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala sadaqaka wa huwa kadhub. Maka Nabi berkata kepada Abu Hurairah, orang itu sudah benar ucapannya kepada engkau wahai Abu Hurairah, tapi dia sendiri adalah pendusta. Daka syaitan. Yang mendatangi kamu itu adalah syaitan. Yang mendatangi kamu itu adalah syaitan. Baik. Dan ini terdapat ya bahwa terdapat keutamaan ayat kursi. Harus dipahami ayat kursi ini dari ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Mengandung tauhid. Makanya subhanallah sebelum tidur dibaca. Itu betul-betul menjaga seorang mukmin, menjaga akidahnya dan menjaga keimanannya. Dan dia sendiri akan dijaga oleh malaikat, tidak akan didekati oleh syaitan. Tidak akan didekati oleh syaitan. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa orang yang pendusta kadang-kadang dia benar, kadang-kadang dia benar. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadits bahwa kebenaran itu diambil dari siapa yang membawa kebenaran itu. Ya walaupun dia seorang kafir. Ya, kalau ada kebenaran, tidak didustakan kebenarannya. Tidak ditolak, diterima kebenaran itu dari siapapun. Iya. Dari siapapun. Dan itu ada di dalam hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang orang Yahudi
yang mengatakan bahwa kami ketemukan bahwa Allah jadikan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pepohonan di atas satu jari, air di atas air dan pasir di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari, dan seterusnya dari hadits ya. Maka Nabi SAW tertawa sampai kelihatan gigi taring beliau atau gigi geraham beliau. Iya, membenarkan ucapan orang Yahudi tersebut. Padahal dia kafir, tapi Nabi SAW membenarkannya. Ya, sebab itu kebenaran. Jadi bersikap seimbang itu adil itu contoh, dibawa contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sanad hadits ini dikatakan waqala Utsman ibnul Haytham. Utsman ibnul Haytham ini dari guru Al-Bukhari. Kadang beliau meriwayatkan dari Utsman ibnul Haytham secara langsung, kadang dengan perantara. Beliau ini Abu Amr Al-Basri Al-Muadzin. Karena beliau muadzin Masjid Jami' di Basrah. Iya. Dan di sini beliau katakan waqala Utsman ibn al-Haytham. Ini tidak jelas ya apakah dia dengar langsung atau dia dengar dengan perantara. Cuman hadits ini sudah disambung oleh Al-Bukhari di tempat lain. Iya, di tempat lain. Utsman ibn al-Haytham, kemudian Auf. Kata beliau haddatsana Auf. Auf ibnu Abi Jamilah. Iya, Abu Jamilah namanya Razina Al-Abdi Al-Basri, dan beliau digelari sebagai Al-Arabi. Digelari Al-Arabi. Al-Arabi itu ada karena fasihnya dia berbicara. Karena fasihnya beliau berbicara. Muhammad bin Sirin sudah berlalu. Nah,